Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suwarningsi dari Pendidikan Khusus dengan NIM 11026213030. Pada animasi kali ini, saya akan dibantu oleh Mimi dan Jojo yang akan membahas mengenai implementasi modifikasi perilaku pada anak berbakat. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, aku Mimi. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai implementasi modifikasi perilaku pada anak berbakat. Sebelum itu, apakah Jojo tahu siapa itu anak berbakat? Emangnya itu siapa, Mi? Anak berbakat memiliki definisi yang beragam menurut para ahli. Menurut Public Law pada halaman 97 sampai 135 yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1981 menyatakan bahwa anak berbakat, gifted or talented, adalah anak yang menunjukkan kemampuan atau penampilan yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, seni, kapasitas kepemimpinan, dan akademi khusus yang memerlukan pelayanan-pelayanan tidak biasa yang disediakan oleh sekolah agar tiap kemampuannya berkembang secara penuh. Sedangkan menurut Renjuli, keberbakatan mencakup 3 dimensi yang saling berkaitan yang biasa disebut dengan three ring conception, yaitu yang pertama high potential ability atau kecerdasan di atas rata-rata, yang kedua task commitment atau komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugas, dan yang terakhir yaitu kreativitas tinggi. Nah, dapat disimpulkan nih, anak berbakat adalah anak yang mempunyai kemampuan yang unggul dari anak rata-rata normal, baik dalam kemampuan intelektual maupun non-intelektual, sehingga mereka membutuhkan layanan pendidikan secara khusus. Wah, kalau dilihat dari definisinya, apakah mungkin anak berbakat memiliki perilaku maladaptif yang perlu diintervensi? Tentunya ada, karena pada hakikatnya keberbakatan memiliki dampak dalam berbagai aspek. Salah satunya yaitu sosial emosi. Karena kemampuannya yang berbeda dari anak seusianya, anak berbakat sulit untuk berbaur dengan anak seusianya. Kadangkala, karena pemahamannya, ia banyak menyepelekan hal dasar yang tidak dipahami oleh anak seusianya. Sehingga hal itu menyebabkan anak berbakat sulit untuk bersosialisasi dan lebih banyak menyendiri ketika menyelesaikan tugas. Karena terkadang anak berbakat berpikir bahwa bekerja sama membuat pekerjaannya terhambat atau akan lama selesai. Hal itu tentu saja membuat orang-orang di sekitarnya seringkali tidak merasa nyaman dengan keberadaan anak berbakat. Oleh karena itu, pada aspek sosial emosi inilah anak berbakat perlu diintervensi dengan modifikasi perilaku dengan teknik modeling. Nah, kira-kira Jojo tahu tidak apa itu teknik modeling pada modifikasi perilaku? Tentu saja tahu, karena Jojo sudah belajar dengan Bu Riana mengenai modifikasi perilaku. Istilah modeling berasal dari bahasa Inggris yang artinya mencontoh, meniru, memperagakan, atau meneladani. Adapun menurut Revita dan kawan-kawan pada tahun 2016, teknik modeling adalah proses pembentukan perilaku baik menambah, mengurangi, mengubah, maupun memperbaiki perilaku dengan mengamati seorang model atau tokoh berdasarkan respon anak yang melibatkan cara kerja otak sehingga dapat membentuk perilaku baru. Teknik modeling ini bagian dari teknik konseling dan dapat digunakan untuk mengamati seseorang yang dijadikan modelnya untuk berperilaku, kemudian diperkuat dengan mencontoh tingkah laku sang model. Nah, betul sekali. Oleh karena itu, pada kasus ini anak berbakat bisa diintervensi dengan teknik modeling berupa multiple model atau pengukuhan ganda.
yaitu penokohan yang melibatkan suatu kelompok. Pada salah satu individu dalam kelompok tersebut mengubah sebuah sikap mengenai kepedulian terhadap sesama, saling menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain. Dan ikut sertakan anak berbakat itu di dalam kelompok tersebut. Sehingga seiring berjalannya waktu, anak berbakat akan berbaur dengan anak seusianya. Dan anak berbakat menjadi lebih dekat dengan anak seusianya dan menghargai satu sama lain. Mungkin hanya itu yang dapat Mimi dan Jojo sampaikan. Semoga apa yang Mimi dan Jojo sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video dari awal sampai akhir. Dadah!